Pemirsa, kali ini kita penelusuran budaya yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya di daerah Kecamatan Pace di Desa Gondang. Kali ini kita mencoba untuk melihat jamasan pusaka pada bulan Suro pada tahun 2022 ini. Sekarang kita coba aja langsung ke lokasi seperti apa cara atau mungkin penyucian dari pusaka-pusaka ini, jamasan pusaka ini yang dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di Desa Gondang Sini. Perlu diketahui bahwasanya penyucian pusaka ini yaitu dilakukan oleh pemuda di Desa Gondang ini pertama kali dia lakukan. Sebabnya apa? Di sini banyak sekali pusaka-pusaka peninggalan dari leluhur nenek moyang. Memang di sini banyak prajurit perang pada masa lalu, dan di sini memang terkenal dengan adanya empu yang terkenal di Pace, Kabupaten Pace. Sebabnya Kabupaten Pace itu tertua di wilayah Kabupaten Nganjuk. Yang terkenal yaitu yang bernama Pujosono, yang pusaka-pusaka buatannya itu banyak yang dimiliki oleh warga di wilayah Pace, umumnya di Kabupaten Nganjuk. Di sini sudah ada beberapa empu ya, empu muda, jadi penerus dari Pujosono dari Kabupaten Pace masa lalu. Di sini itu di Desa Gondang di sini ternyata ada penerus-penerus empu muda yang bisa meneruskan budaya-budaya leluhur, yang salah satunya yaitu jamasan pusaka di sini. Dan kita coba nanti satu persatu kita lihatkan prosesnya seperti apa sebelum acara jamasan ini dilakukan. Yang jelas pertama kali yaitu kita berdoa dulu, semua dari kadang-kadang empu maupun masyarakat maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama di sini kita mengadakan acara seperti syukuran dulu, seperti kalau orang desa itu kondangan ya. Kita berdoa khususnya untuk minta kepada Tuhan Yang Maha Esa biar kegiatan ini diberi keselamatan, semua yang melaksanakan kegiatan di jamasan ini. Nah, di sini ada beberapa benda yang biasanya ini sebagai sajen ya. Sajen ini ada beberapa benda seperti ada kelapa, ada cok bakal seperti ini. Nah, ada cok bakal, ada satu sisir dari pisang, ada beras, ada nasi juga, ada bunga, ada gula pasir. Nah, di sini juga ada beberapa benda yang salah satunya yaitu tebu ireng ya. Tebu ireng ini ada filosofi khusus sebagai orang Jawa, dan ini fungsinya yaitu salah satu sebenarnya itu untuk membersihkan pusaka-pusaka yang agak sulit dalam pembersihannya, dan ini memang juga bisa mengandung bahan-bahan yang bisa menghilangkan kropos-kropos atau tayeng-tayeng ya, atau karat-karat yang ada di besi pusaka. Langsung aja menuju ke sebelah paling barat, paling pertama kali penyuciannya. Nah, di paling barat ini ternyata banyak sekali benda-benda yang akan disucikan atau dijamas. Ini ada benda-benda pusaka, mulai dari keris, tumbak, ada juga yang ini wayang ya, wayang kulit. Menurut pemiliknya ini peninggalan dari leluhurnya, ini cukup dihargai juga. Nah, seperti ini tumbak masa Mataraman ya, masa Mataraman banyak sekali. Ini juga Mataraman, tapi ini cukup kelihatan pamornya kelihatan ya, pamor-pamornya kelihatan. Nah, ini ada beberapa yang ada karat-karatnya. Nah, ini nanti kita coba untuk dibersihkan ya, dibersihkan oleh para empu-empu seperti ini. Nah, kita langsung melihat di sini. Nah, ini proses pertama yaitu memasukkan pusaka yang akan dijamas. Tujuannya apa? Pusaka-pusaka ini yang pertama ini dimasukkan ke cairan khusus, yaitu ada jelas air putih yang diambil dari 9 sendang yang ada di Desa Gondang sini. Yang air ini
sudah dicampur dengan mengkudu atau apa, bentis, kalau bahasa Jawa itu bentis, atau pace, dan diberi apa itu, jeruk ya, jeruk nipis seperti itu. Nah, tujuannya apa? Besi-besi yang berkarat itu bisa lepas dari besinya, dari pusakanya. Cuman caranya itu tidak menggunakan alat-alat keras, tapi menggunakan alat-alat yang lunak, halus, biar tidak merusak pusakanya. Nah, ini yang pertama kali. Nah, setelah ini yang pertama, kita nanti menginjak ke geser. Ya. Ya. Geser kedua, ini empu yang kedua itu mengulangi lagi dari yang pertama kali, biar jangan sampai ada pusaka itu yang ketinggalan. Nah, ini proses yang kedua, biar tidak ada ketinggalan yang apa, salah satu sudut besi atau dalam besi yang karat-karat itu yang masih ada itu, biar lebih jernih ya, lebih terang, dan bisa nanti akhirnya keluar pamor-pamornya itu nanti. Nah, ini jelas. Nah, ini udah mulai bersih ya. Ini udah mulai bersih. Ini cukup bagus ini. Jadi sesuai dengan di depan itu sudah bisa lepas dari apa? Ada beberapa besi yang tadi awal itu ada yang berkarat, ternyata sekarang sudah bisa dilepas dengan cara dan kedua ini. Dan selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu setelah kedua, tadi ketiga, ini langsung dimasukkan ke dalam sini. Yang tujuannya apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dari pemberisan satu dan kedua. Nah, dari sinilah mulai awal membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel di dalam besi, di dalam pusaka. Oke. Nah, diangkat. Nah, di sini juga juga dibersihkan dengan apa? Nah, ini juga minimal ini ada yang masih yang tertinggal, kotoran-kotoran yang ada di, biasanya di sela-selanya ada yang rusak itu, yang udah ada yang pecah atau mungkin udah kropos, ini dibersihkan dari kotoran-kotoran yang pertama dan kedua. Yang keempat yaitu membersihkan yang dari ketiga, yaitu tadi udah menggunakan air yang jernih. Ini juga yang paling jernih lagi, yang paling terakhir membersihkan yang paling utama itu, yang jangan sampai ada sedikit pun kotoran-kotoran yang menempel di tubuh atau di besi pusaka. Nah, kalau memang sudah dianggap ini sudah bersih, ya ini sudah menggunakan air bersih yang tidak mengandung minyak apapun ya, kandungan kimia atau minyak atau cara lain, yang penting air bersih. Nah, ini empu yang keempat ini memberikan ke empu selanjutnya untuk mengeringkan. Nah, ini dikeringkan di paling terakhir, ini mengeringkan biar apa? Dari besi-besi atau mungkin dari pusaka-pusaka ini untuk mengurangi dari mengandung air ya. Takutnya apa? Nanti kalau sudah dicuci selesai, kalau tidak dibersihkan menggunakan salah satu dari dedak ini apa tujuannya? Untuk mengeringkan dari unsur air, biar tidak nanti di belakangnya itu apa, tidak berkarat lagi. Setelah ini sudah dianggap kering, ini baru diberikan yang paling terakhir yaitu finishing. Finishing itu membersihkan dari kotoran-kotoran pengering, yaitu dari dedak ini sampai bersih, jangan sampai ada yang kotoran yang menempel. Nah, jadi diusahakan ini harus bersih, sebersih-bersihnya ya. Nah, akhirnya itu nanti besi ini lepas dari air, biar tidak terjadi pengeroposan
terulang lagi keroposan ketika selama 1 tahun ya disimpan biar tidak keropos atau adanya berkarat. Ini sudah dianggap bersih oleh petugas empunya, baru ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Nah, dan setelah ini oleh empu ini baru nanti dikeringkan secara alami menggunakan panas matahari atau membutuhkan ultraviolet. Soalnya apa? Kecahayaan ultraviolet inilah yang nanti bisa minimal membantu mengeluarkan besi-besi ini kelihatan dari pamor-pamornya. Walaupun itu belum diberi warangan. Nah, minimal kita sebelum diberi warangan itu kita panaskan minimal beberapa jam, dianggap itu sudah kering baru diwarangi. Nah, situlah baru steril, tidak boleh dipegang tangan biasa, harus menggunakan alat khusus untuk memegang pusaka kalau setelah dicuci atau dijamas, biar tidak terjadi pengeroposan dari pusaka tersebut. Kita coba langsung bersihkan dengan air suci, air yang mengandung bunga. Kita langsung aja. Mas, apa tujuan dari jamasan pusaka ini menurut Mas dengan teman-teman empu muda sekarang ini? Kami dan kawan-kawan tuh sangat prihatin dengan melihat kehidupan para pemuda atau generasi yang era milenial ini, karena saya amati mereka seakan-akan sudah lupa akan jati dirinya tentang kebudayaan di tanah Jawa ini. Karena walau bagaimanapun di Nganjuk pernah berdiri sebuah kadipaten yang sangat istimewa bagi saya, yaitu Kadipaten Pace. Di mana di era atau di masa Kadipaten Pace berdiri, ada seorang empu yang sangat masyhur dan terkenal, yang begitu luar biasa memproduksi berbagai macam jenis pusaka yang teruji dan sangat istimewa bagi saya. Dan yang saya pegang ini ada sebuah keris yang mana yang punyanya keris ini ada salah satu dari banyaknya keturunan dari Empu Josoro tersebut. Mungkin harapan Mas dengan adanya jamasan kali ini apa, Mas? Kami berharap jamasan ini bisa menjadi sebuah edukasi atau pendidikan bagi generasi yang akan datang. Walau bagaimanapun begitu pentingnya sebuah sejarah. Dari sejarah kita bisa belajar jatuh bangunnya nenek moyang leluhur kita. Maka kita kedepannya tuh agar bisa mempelajari kehidupan yang telah lalu, agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan tidak mengulangi kejadian masa lalu. Ya. Pusaka ini memang cukup istimewa bagi warga besar dari empu yang ada di Kabupaten Pace, dan ini masyarakat juga bersyukur bisa menyucikan salah satu pusaka yang terkenal di Kabupaten Pace yang dibuat pada masa itu, yaitu terkenal dengan Empu Josono. Dan memang bagus ya bentuk motifnya, dan semoga acara-acara seperti jamasan ini yang ada di Desa Gondang ini di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, semoga lestari dan tidak terputus, biar ada penerusnya empu-empu yang pada masa lalu yang memberikan peninggalan budaya yang adiluhung seperti itu. Ikuti terus berita kami penelusuran sejarah di wilayah Kecamatan Pace, Desa Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan Nganjuk TV.